Halo kawan semua, balik lagi sama gua Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas koin MBL yang mana hari ini tuh harganya ada di 90, udah turun 5,26% ya. Jadi kemarin tuh gua udah bikin beberapa video mengenai jenis koin ya. Yaitu ada TEN, ada Solvo, ada BCD coin ya. Jadi kenapa gua bikin cukup banyak jenis koin ya. Jadi itu tuh sesuai dengan visi dari channel Anti Nyangkut Clubhouse itu sendiri. Jadi kita nggak akan cuma ngebahas dari sisi analisis pergerakan harganya aja ya, tapi juga akan ngebahas dari segi teknik dan kemudian hal penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam bertrading atau berinvestasi di crypto market ini. Kita akan ngebahas koin MBL ini dalam dua bagian ya, yaitu yang pertama dari sisi teknikal, kemudian dari sisi fundamental ya. Untuk sisi fundamental ini gua rasa nggak perlu gua jelasin terlalu jauh ya. Soalnya mungkin dari kalian udah ada yang pada tahu mengenai movie block ini, karena juga udah banyak YouTuber lain yang ngejelasin yang mengenai fundamental dari movie block ini, dan kali ini kita akan cukup fokus ngebahas di sisi teknikalnya. Oke, jadi ini adalah chart teknikal dari MBL coin. Seperti biasa kita akan mengukur terlebih dahulu dari MBL ini udah naik berapa persen dan turun berapa persen. Kita ukur dari ini ya, awal bulan Maret kemarin. Udah 1000% lebih guys untuk naiknya. Kemudian turunnya berapa persen ya? Kita ngukurnya dari sini aja, dari candlestick yang ini ya. Wah, dalam banget ya, 80%. Jadi kalian yang udah masuk di MBL coin ini pasti udah ada yang bertanya ya, Bang, gue yang entry di harga 100, di 200, 300, 400, ini bakal bisa kejemput nggak gitu? Atau yang harus gue lakuin apa gitu? Nge-hold atau cut loss apa gimana ya? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kita harus mengetahui dulu pergerakan dari MBL ini sebenarnya untuk secara keseluruhan itu masih bullish atau udah berganti trendline menjadi bearish ya. Jadi seperti biasa akan kita gambar dulu garis trendline untuk mencari tendensi harga. Oke. Kepala, tarik kepala, kaki, tarik kaki. Ya, ini adalah garis trendline dari MBL dengan sudut kemiringan minus 20%, 21% menghadap ke bawah ya. Jadi emang dalam 2 bulan terakhir tendensi harga dari MBL ini masih bearish ya. Tetapi di sini ada pelajaran yang cukup berharga yang bisa kita petik dari koin MBL ini ya. Apaan tuh gitu. Jadi kalau kalian udah entry atau masuk di koin yang udah naik sampai ratusan bahkan ribuan persen, kalian itu wajib harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena ketika terjadi pump atau pom-pom yang sangat keras, hal itu akan dibarengi dengan dump yang sangat keras pula ya, yang mana potensi nyangkutnya itu sangat besar sekali. Dan kalaupun kalian nekat mau entry di koin yang udah naik ratusan persen, kalian itu harus disiplin take profit dan disiplin cut loss ya. Kenapa gue bilang harus disiplin dua hal tersebut? Ya, kita kasih analogi ya, lebih sederhana. Misal kalian masuk di sini ya, di harga berapa nih? 300 ya. Kemudian kalian nekat entry di sini, kemudian harganya berhasil naik sampai 500 lah kita bilang ya. Nah, kalau misalkan kalian udah profit ya harus buru-buru ambil profit guys, sebelum orang lain ambil profit, sebelum kalian nyangkut ya. Kalau kalian udah beli di harga pucuk kayak gini, kemudian kalian nge-hold, berniat untuk nge-hold sampai beberapa bulan ya, yang terjadi ya namanya nyari mati guys ya. Itu namanya nyari nyangkut ya. Udah jelas-jelas dikasih profit gitu, malah ditunda-tunda buat ngambilnya. Disiplin cut loss maksudnya gimana tuh bang ya? Jadi di sini tuh bukan sebarang cut loss guys. Di sini tujuan kita adalah untuk mencegah untuk mengalami loss yang lebih banyak ya. Ada tekniknya ya, nggak sembarangan ya. Jadi misalkan ya, kalau tadi kan kita entry di candle hijau di sini ya, di candle di sini. Gimana kalau misal kita entry di candle merah di sini ya? Nah, jadi sebenarnya titik ini adalah titik krusial ya, sangat-sangat krusial. Kenapa? Karena kalau kita gambar garis trendline ya, dari MBL ini sebenarnya sudah mulai berbalik arah ketika dia menembus titik trendline yang ini. Yang awalnya bullish berbalik arah menjadi bearish ya. Dan juga di sini dia tuh udah tembus titik support yang ada di 368 ya. Jadi kalian udah siap pasang posisi stop loss yang ada di sini. Dan kemudian bang, ini kan naik lagi ya.
naik lagi di sini itu adalah namanya false breakout atau breakout yang gagal. Jadi dia tuh mencoba breakout, kemudian lihat kan balik lagi ya. Itu namanya false breakout. Kemudian kalau kita cari garis support yang lain lagi nih ya, di sini ya. Nah, kalau titik untuk persiapan cut loss-nya di mana, Bang? Misalkan kalian entry ya. Ya di sini. Ketika dia mencoba membentuk garis candlestick Marubozu yang panjang ya. Ini kan candle full body, guys. Nah, sangat disarankan untuk ngekat ada di sini. Kalau kita cari lagi di mana nih ya? Nah, di sini. Ketika dia udah sekali aja nembus titik supportnya, maka akan terjadi continuation bearish atau pelanjutan harga turunnya itu ya. Jadi ini harus sangat disiplin untuk dilakukan. Terus di mana lagi? Ya ini. Supportnya lagi di sini. Waduh, low bid guys. Wait. Nah, ini akan kita ukur dari posisi entry kita tadi, misal ada di 300 ya. Kalau kita pasang ambang batas cut loss sebesar 5% di sini, minusnya cuma sebesar 5% ya. Terus gimana kalau misalkan minusnya di sini? Kita pasang cut loss di sini misalnya, di titik support yang ada di 264. Ya kita loss 29%. Terus kalau di sini berapa gitu? Di support selanjutnya 42%. Titik support selanjutnya lagi berapa? 67% ya. Jadi kan udah jelas terlihat di sini guys. Semakin kita nge-hold di koin yang trendline itu bearish, maka semakin besar pula kerugian yang kita hasilkan. Terus gimana nih Bang kalau misalkan gua entry di koin ini, gimana cara biar kerugian gua tuh nggak terlalu banyak gitu ya? Nah, untuk menjawab tersebut udah gua bahas di video gua yang ini. Trading kripto tanpa stres, tanpa ngecek porto tiap saat ya. Sini udah gua bahas tips-tipsnya. Trading nggak boleh kalah, penyebab trading boncos ya. Di sini kita tuh menggunakan yang namanya strategi alokasi dana ya. Kalau gua sendiri, gua tuh kalau entry koin nggak akan entry lebih dari 20% dari modal yang gua punya. Selalu gua sisain dana untuk zero. Dan hal itu pun akan gue lakukan di koin yang tendensinya itu bullish, bukan koin yang tendensinya menghadap ke bawah seperti ini. Cara untuk mengetahuinya gimana Bang? Untuk satu koin mau bearish atau bullish? Ya tadi, dengan melihat chart teknikal. Pentingnya kita melihat chart ya, nggak main tebak-tebakan, nggak main spekulasi. Kalau koin yang naik itu udah gue bikin kemarin videonya, ada 10 crypto. Lihat aja dah, kalian cek lagi videonya, baru aja kemarin gue bikin, itu ada 10. Itu dia tuh cenderung stabil gitu koinnya, titik supportnya itu selalu naik gitu, berbeda dengan koin yang kita bahas sekarang. Terus kembali ke pertanyaan awal ya Bang, terus ini MBA selanjutnya mau ke arah mana gitu harganya. Jadi kalau kita lihat titik akumulasi atau titik sideways terdekat tuh ada di sini ya guys. Kalau kita bikin zona itu ada di sini, di area 42 sampai 65. Jadi sangat besar potensinya untuk MBL ini menyentuh garis ini, untuk menyentuh zona ini ya. Karena di sini juga dia tuh udah ada di pucuk garis trendline, dia nggak bisa tembus guys di sini. Dia nggak berhasil breakout. Di sini juga dia nggak berhasil breakout. Maka ya tadi jujur-jujuran aja nih. Ini berdasarkan analisa teknikal ya guys, bukan gua nebak-nebak, bukan gua gimana-gimana. Jadi yang namanya teknikal itu ada yang namanya perbandingan ya. Jadi boleh dibilang analisa gua ini 7 dari 10 ya, 7-nya benar, 3-nya salah gitu. 3 kemungkinan ya benar, salah maksudnya. Masih ada kemungkinan untuk dia naik lagi. Buat yang udah terlanjur entry di harga 100, 200, 300, 400, 500 ya. Kapan nih Bang naiknya ya? Mungkin dari kalian ada yang nanya ya. Ya guys, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan ngelihat chart dari AOA ya. Kalau kita lihat koin AOA ini, dia tuh udah dari dulu ngepamnya, sering ngepam maksud gua. Di tahun 2019 dia tuh ngepam, kemudian ngedam. Ini tuh memakan waktu sekitar 357 hari. Bayangin sebelum dia ngepam lagi, dia tuh harus memerlukan waktu akumulasi
atau sideways selama 364 hari atau setahun. Terus di sini dia kan ngapam lagi. Dia ngapam lagi, kemudian memperlukan waktu akumulasi sekitar 245 hari. Ini kita ukur ya. Ini adalah chart mingguan, weekly. Kalau ini adalah chart harian. Kalau kita lihat chart secara keseluruhan pun dari MBL ini sebenarnya baru aja ngepam gitu kan, baru aja naik. Yang mana kemungkinan diperlukan waktu sideways selama kurang lebih 200 hari ke atas ya. Itu jujur-jujuran aja nih guys ya. Ini kan cukup mirip ya polanya, dia naik ya. Bentar nih. Ya kan. Dia naik, kemudian ada dam yang keras pula sama kayak di AOA tadi ya. Nih. Tetapi hal ini nggak menutup kemungkinan ya, buat dari MBL ini dia tuh bisa ngapam lagi, karena di market itu apa saja bisa terjadi ya. Tetapi sangat jarang sih. Kemungkinannya tuh ada 9 dari 10 lah. Cuman 10% kemungkinan benernya gitu kan. Untuk dia bisa ngepam kilat dah, apalah istilahnya itu. Jadi Movieblog ini adalah platform distribusi film dan konten terdesentralisasi. Visi dan misi dari Movieblog adalah untuk memecahkan masalah yang disebabkan industri teater dan hiburan oleh konglomerat dengan teknologi blockchain-nya. Oh, jadi dia ini kayak bertindak sebagai disruptor gitulah bagi para pesaingnya. Ya, pesaingnya di sini industri teater dan hiburan ini kayak ini guys, kayak misalkan YouTube ataupun Netflix, HBO Max, HBO Plus, Disney Plus, banyak sih, lumayan banyak ya. Nah, jadi dia ini berperan untuk menciptakan blockchain ya, teknologi blockchain di industri tersebut. Termasuk koin baru karena diluncurkan pada 5 Mei 2019. Udah ada di Binance, Indodex, MXC ya. Movieblog baru-baru ini pindah ke mainnet ontologi (ONT). Penggunaan token. Oh, jadi ini token lah. Jadi token dan koin itu berbeda ya guys. Jadi ini digunakan dalam ekosistem untuk menonton TV, premium, pembuat membayar penerjemah, translator, pengguna yang menyumbang kepada peserta lain. Oh, kalau mau donasi gitu maksudnya. Menghargai pengguna ini maksudnya ini ya, ngasih hadiah gitu, kayak reward gitu lah, kayak kita ngasih nyawer di Bigo. Oke guys, jadi kalau kita lihat Twitternya juga di sini Movieblog 24,5 ribu followers, cukup aktif sih bulan ini, ada update terus. Ini movie of the week ya, 16 Juni. Kalau kita lihat websitenya, dia ini cukup banyak juga film-filmnya ya. Oh, kalau mau nonton harus bayar $1. Ini ya $1 ya kalau mau ngeplay. Ini free, ada yang free, ada yang berbayar, tapi murah-murah sih filmnya di sini. Oh, jadi sumber penghasilan itu dari film ini guys. Film itu berbayar ya, nggak gratis. Awarding film ya. Ini konten produksi sendiri apa produksi luar ya? Belum gua selidikin sih. Nah, film-film Korea semua sih guys, karena memang Movieblog ini adalah perusahaan yang berasal dari Korea. Oke kawan semuanya, jadi itu aja ya analisis sederhana dari gue mengenai MBL market ini. Kalau ada yang bingung, tanya-tanya, silakan komen di bawah, akan gue jawab ya. Yang mau masuk grup Telegram juga silakan. Kalau misalkan dari analisa gue masih ada kekurangan atau kesalahan, boleh banget dikoreksi ya, silakan. Saya terima semuanya. Ya, jadi itu aja guys. Semoga kita semua bisa terhindar dari sangkut terus ya. Wassalamualaikum.